Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa malam hari ini untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang terus kami boleh lihat dan alami dalam kehidupan kami. Kiranya malam hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami dengar, bahkan kami renungkan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar kiranya firman-Mu Tuhan memberikan peneguhan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, sehingga kami makin dibuat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat pada satu kisah yang pernah dialami dalam kehidupan Daud, pada waktu itu Raja Daud dia mengalami sebuah pergumulan yang berat dalam hidupnya. Ketika Absalom anaknya sendiri memberontak kepadanya dan kemudian ingin menangkap dan menyingkirkannya. Sehingga pada waktu itu Daud kemudian menyingkir dan kemudian dia berpindah dari satu tempat dan ke tempat yang lain karena ada ancaman dari anaknya sendiri. Namun yang menarik adalah sekalipun Raja Daud sedang dalam keadaan terjepit, tertekan, mengalami masalah dan tantangan yang sangat berat dalam hidupnya. Namun dia mengatakan dalam Mazmur pasal yang ketiga, aku membaringkan diri lalu tidur, sebab Tuhan menopang aku. Sekalipun diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sangat mencekam, menekan dalam hidupnya, namun Daud memiliki sikap yang luar biasa. Dia dapat tetap tenang menghadapi semuanya itu. Mengapa hal ini terjadi? Tentu saja hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-26 ini. Firman Tuhan menegaskan, adalah baik menanti, menunggu dengan diam. Kata diam dalam terjemahan lain dituliskan tenang. Sehingga kalau kita boleh mengatakan adalah baik menanti dengan tenang pertolongan dari Tuhan. Sikap tenang inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita, terutama juga pada saat kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tekanan, dan lain sebagainya. Sebab bila kita tidak tenang, maka kita bisa kehilangan akal sehat. Bila kita tidak tenang, kita bisa hidup dengan kekhawatiran, bahkan melakukan hal-hal yang bodoh, keliru, yang akan kita sesali di kemudian hari. Bila kita tidak tenang, kita akan cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain, sehingga hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bila kita tidak tenang juga kita bisa kemudian menjadi orang yang menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas. Namun malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perlu belajar untuk tetap tenang pada saat kita menantikan pertolongan dari Tuhan. Mengapa kita harus tenang? Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita. Yang pertama, tenang itu artinya sebuah sikap yang menunjukkan kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sebab bagi orang yang berdoa dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan bagi orang yang berdoa dan berharap kepada Tuhan, mereka memiliki satu kelebihan, yaitu bahwa mereka merasakan dalam hidup mereka pada saat mereka menanggung masalah, mereka tidak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Maka dalam hidup kita pun kita dapat tetap tenang sekalipun di tengah badai kehidupan yang terjadi. Bila kita percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada.
Yang kedua, sikap tenang atau diam bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa atau pasif atau hanya bermalas-malasan. Namun, diam di sini adalah kita menantikan pertolongan Tuhan. Artinya kita sudah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tinggal kita menunggu Tuhan menyatakan anugerahnya, pertolongannya, jawabannya dalam hidup kita. Maka sikap tenang itu menunjukkan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita belum melihatnya, sekalipun kita belum mengerti hal itu sepenuhnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pertolongan dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya kita harus tetap tenang. Tenang menunjukkan sikap kita yang percaya bahwa Tuhan bukan hanya ada, bukan hanya hidup, tapi Dia juga sedang bekerja dan turut bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, sikap tenang itu menunjukkan kita percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Pertolongannya selalu tepat dan indah pada waktunya. Sekalipun mungkin kita berpikir Tuhan sepertinya terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu tergesa-gesa. Dia Tuhan yang hidup. Dia tahu segala sesuatunya dan Dia mengerjakan indah dan tepat pada waktunya. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan adalah baik dengan tenang menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga betul-betul dalam kehidupan kita hanya menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Maka kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata, yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, keuangan kita, jabatan, kedudukan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Atau bahkan mengandalkan orang lain, keluarga, kolega, koneksi. Tapi kita menaruh harap dan mengandalkan Tuhan yang hidup. Maka pertolongannya akan datang dalam hidup kita dengan tidak berlambat-lambat. Tepat pada waktunya dan indah, bahkan luar biasa. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun malam hari ini ada di antara saudara atau di antara kita yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan mungkin pergumulan. Mungkin kita sudah berdoa cukup lama, tapi hati kita juga tidak tenang. Malam hari ini kita perlu belajar tetap tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan. Sebab tenang itu artinya kita percaya, kita melangkah dan bertindak dengan iman, percaya kepadanya. Maka engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan hebat terjadi atas hidupmu, atas keluargamu, usaha pekerjaanmu, bahkan atas seluruh kehidupanmu. Tuhan menolong, memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, malam hari ini kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga dalam hidup kami belajar tetap tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami malam hari ini. Kalaupun kami akan tidur dan beristirahat, Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Sebab tenang menunjukkan kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Dia sedang bekerja, Dia turut bekerja. Sehingga pertolongannya akan kita lihat, kita alami dalam hidup kita, indah dan tepat pada waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.